Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang feminisme dan LGBT. Di sini kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari hostnya yang pertama ada saya Muhammad Tariq Deva. Saya host kedua Muhammad Farhan. Saya Aulia Ilmadani. Nah, itu sedikit perkenalan saja kelompok kami dan langsung saja kita akan yang pertama membahas tentang feminisme. Apakah definisi dari feminisme yang kalian ketahui? Siapa nih yang mulai pertama yang mau bicara? Apa sih menurut kalian feminisme itu? Siapa yang mau mulai? Apa menurut Farel? Yes. Menurut aku ya kurang lebih seperti apa yang Mas Farel katakan tadi, kalau feminisme itu ya kan di mana kita melakukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana dalam bidang sosial, dalam bidang lingkungan, keluarga dan lain-lain, bahwa perempuan dan laki-laki itu derajatnya sama. Dan misalkan di dalam pekerjaan sendiri kan banyak tuh kan yang mengatakan bahwa dia perempuan pasti nggak bisa jadi seorang engineer kayak gitu. Jadi dengan adanya feminisme ini kita jadi bisa jadi perempuan-perempuan bisa itu. Oh, jadi intinya mendukung kesetaraan gender gitu ya? Betul. Di mana perempuan dan laki-laki itu sama. Oke, lanjut. Apalagi nih Mas Farhan yang harus kita bahas. Baik, selanjutnya kita membahas bagaimana pandangan Islam mengenai feminisme ini. Dalam pandangan Islam. Kalau menurut aku ya, di pandangan Islam sendiri feminisme ini pasti juga didukung ya, karena di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa di mata Allah perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya. Tapi mungkin kalau menjadi seorang ketua ataupun menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga itu nggak termasuk dalam kalau kita pikirkan, mungkin ada yang memikirkan kalau misalkan feminisme dalam agama berarti kayak harus disamakan perempuan bisa jadi imam kayak gitu, karena dibilang kesetaraan gender ya. Cuman itu kayak udah hal yang yang nggak bisa kita ganti, bahwa kalau cowok tuh ya harus tetap menjadi ketua dalam rumah tangga dan cowok tuh juga harus menjadi imam. Tapi kalau dalam segi kehidupan sosial sendiri kayak cowok dan cewek itu sama, gak ada beda gitu menurut aku ya.
Baik. Gimana Gimana Mas Farel? Farel? Mungkin dari menurut pandangan Islam hampir sama. Mungkin kan mungkin sesuai kata Aulia tadi, di dalam Islam tuh untuk dari pekerjaan sosial dan lain-lain mungkin laki-laki dan perempuan itu sama gitu, mempunyai kesempatan yang sama. Bahkan perempuan juga bisa memimpin sebuah perusahaan, tapi tidak dengan ruang lingkup seperti keluarga, karena memang sudah kewajiban sebagai laki-laki di rumah tangga ya sebagai kepala keluarga, seperti itu. Mungkin dari aku gitu aja. Baik Mas Farel, baik. Kita lanjut lagi. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan adanya gerakan feminisme? Faktor mungkin kalau dulu mungkin seperti ya udah perempuan tuh ya ada hanya untuk istilahnya tuh hanya untuk digunakan sebagai digunakan sebagai menciptakan keturunan aja gitu. Jadi laki-laki tuh ya udah berkuasa atas perempuan kayak gitu. Jadi kayak perempuan tuh harus memenuhi apa maunya laki-laki. Mungkin dari pandanganku gitu ya. Jadi perempuan-perempuan tuh banyak yang ingin melakukan penyetaraan gender gitu. Menurutku sih seperti itu. Benar sekali, saya sangat setuju ya Mas Farel. Apalagi dulu tuh kesenjangan sosial antara perempuan dan laki-laki itu sangat nampak sekali ya guys. Apalagi kalau dulu kan dibilang perempuan nggak usah belajar tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya akan ke dapur juga kayak gitu. Dan untuk apa kuliah, untuk apa sekolah kalau nanti akan ngurus rumah tangga kayak gitu. Jadi dengan pemikiran-pemikiran gitu, jadi perempuan-perempuan nggak akan berkembang gitu loh. Jadi kayak mereka ya tetap jadi orang yang merawat rumah tangga, yang seperti pemikiran-pemikiran orang zaman dulu. Nah, dengan adanya feminisme ini, jadi perempuan dapat meraih cita-citanya. Seperti kayak ibu apa? Era Kartini. Iya, era Kartini. Motivator kita sekali ya guys. Apalagi dengan gerakan feminisme ini yang dapat mengubah patriarki, yang membuat laki-laki mendomisili segala aspek kehidupan, di mana presiden semuanya cowok, terus jadi ketua kelas semuanya cowok kayak gitu. Kalau ada feminisme, kesetaraan gender, jadi kayak perempuan bisa nih memimpin sesuatu, bahwa perempuan itu nggak lemah, bahwa perempuan itu bisa menjadi seorang ketua, seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditambah menurut pendapat Mas Farhan gimana, mungkin menurut pendapat Mas Farid juga gimana? Menurutku sih dalam kehidupan sehari-hari itu kayak masih banyak misalnya dalam lingkungan kuliah lah, kayak misalnya kita lagi praktek terus misalnya kita buat beton lah, nah kayak gini tuh yang berat-berat mesti ke laki-laki, yang ringan perempuan. Nah, kalau menurutku sih dengan feminisme itu kayak nggak cocok banget sih sama itu, kayak kurang setara banget sih gitu. Gimana menurut Mas Farhan? Bener Mas Dewa, bener. Terus Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu
dari adanya feminisme ini, dampak apa saja yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik itu lingkungan sosial, budaya, keluarga, dan agama. Bagaimana pendapat kalian? Oke, mungkin bisa dimulai dari saya. Menurut saya ya, dengan adanya feminisme ini, saya pribadi nih ya, sebagai seorang perempuan, banyak banget benefit yang dapat kita ambil. Aku nggak bisa kebayang kalau misalkan aku tinggal di masa lalu di mana seorang perempuan hanya dijadikan sebagai, seperti kata Mas Khalil tadi, alat untuk membuat keturunan dan jadi orang yang masak di dapur. Dengan adanya feminisme ini, aku bisa meraih cita-citaku, aku bisa berjuang untuk meraih cita-citaku tanpa peduli apa kata orang lain, karena dimana cowok dan cewek itu sama. Bahkan sekarang ini kebanyakan nih ya, cewek-cewek itu lebih rajin daripada cowok-cowok kayak gitu. Jadi kayak bisa dilihat ya bahwa cewek itu apa yang mereka bisa meraih, apa yang mereka inginkan. Itu kalau dalam segi sosial. Nah, kalau keluarga sendiri, mungkin kalau feminisme itu menurut aku gimana ya, kesetaraan. Kalau keluarga susah sih seharusnya, karena itu udah kayak hal yang normal bahwa laki-laki harus menjadi seorang pemimpin dalam suatu keluarga, seperti yang kita bahas pertama tadi ya. Dan perempuan itu yang merawat anak, tapi nggak memungkiri juga bahwa seorang perempuan bisa bekerja, kebalikannya kayak cowok yang laki-laki yang merawat anak, bisa kayak gitu. Cuman memang kalau normalnya laki-laki itu baiknya sebagai pemimpin, karena memang di agama sendiri diajarkan bahwa laki-laki yang harus menjadi kepala dari rumah tangga itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam bidang apa lagi ya? Agama. Itu tadi, bahwa dalam bidang agama sendiri laki-laki dalam keluarga di keluarga jadi ketua, tapi kalau di agama nggak bisa sih sebenarnya. Tapi itu dalam ibadah. Misalkan cewek nggak bisa di depan, karena memang itu sudah aturannya. Nggak mungkin. Sebagai laki-laki nggak bisa kita ubah karena hanya suatu feminis, karena kesetaraan gender, karena memang itu udah diaturkan dalam Al-Quran juga ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ada pernah kasus kan di satu pesantren di mana cewek sholat di depan, katanya karena kesetaraan, katanya karena jabatannya lebih tinggi, bahwa dan itu bisa kita lihat itu hal yang salah yang nggak bisa kita lakukan, walaupun kata-kata feminisme kayak gitu, tapi karena itu sudah diaturkan dalam Al-Quran sendiri. Menurut saya seperti itu. Mungkin kalau dari saya, mungkin tambahan sedikit aja. Mungkin kan kalau kata Mbak Aulia tadi, di dalam keluarga itu yang perempuan bisa bekerja dan laki-laki bisa di rumah kayak gitu kan, bisa kebalikannya gitu. Nah, tapi itu juga bisa mempengaruhi faktor ekonomi dalam keluarga, karena kan dari yang laki-laki yang emang tugas dan sudah kewajibannya untuk mencari rezeki, maka kan maka memudahkan untuk menambah ekonomi dalam keluarga kayak gitu. Jadi beban laki-laki untuk mencari nafkah itu sedikit berkurang kayak gitu. Jadi ada tambahan nafkah dari situ. Terus apa lagi ya? Dalam bidang sosial mungkin, dalam bidang yang lain. Kalau dari bidang sosial sih mungkin nggak jauh beda, kayak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama ya kan, walau misalkan memang banyak tuh yang
kerja di kantoran pun sekarang kan sudah tidak dominan laki-laki kan, ada perempuannya, bahkan ada yang lebih dominan perempuan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa perempuan tuh sekarang ya udah tugasnya cuma di dapur aja. Kita tidak bisa menganggap seperti itu. Betul. Gitu. Aku mau nanya nih, menurut pendapat Mas Torik sendiri gimana? Kalau menurutku sih nggak jauh beda sih dari yang kalian jelaskan. Kayak di agama kita seorang laki-laki ya kodratnya udah jadi imam, itu kan sudah apa ya, kalau di agama itu udah ditentukan lah, udah ada di Al-Quran juga. Kemudian kalau di sosial, tapi kalau di sosial ini kayak masih banyak aku temui kayak apa ya, kayak perempuan itu kalau misalnya kerja lapangan itu kayak suka diremehkan, kayak enggak apa ya, pokoknya kayak apa ya, kayak enggak ya, dibedakan lah intinya. Tapi menurut Mbak Aulia gimana kalau misalnya di kehidupan sosialmu kayak kamu dibedakan atau ya Iya, benar. dibedakan lah gitu. Dibedakan dulu. Tentu aku kesel ya, apalagi dianggap remeh. Ini jadi kayak ujung-ujungnya dianggap remeh ya kan. Ya. Mereka belum tahu apa yang bisa aku lakukan dan dibilang kayak, ih dia cewek pasti dia nggak bisa lakuin itu. Nah, kayak gitu kan intinya. Itu kesel Mas. Kayak kenapa kamu berpikir aku nggak bisa kalau aku juga belum mencoba hal itu. Tadi itu konteksnya dalam segi apa? Ya misalnya ya kayak kita di perkuliahan kayak praktek lah. Praktek kayak mengangkat beban kayak gitu. Tapi kalau mengangkat beban beda lagi Mas, itu karena kita ketahui sendiri ya, tenaga laki-laki dan tenaga perempuan itu jauh berbeda. Jadi kalau misalkan mau mengangkat beban, misalkan di teknologi bahan, itu kayaknya kesetaraan gender nggak harus kita lakukan deh. Soalnya perempuan bisa encok Mas kalau ngangkat yang berat-berat. Kalau misal kayak buat kotor-kotoran lah, kayak misalnya ngecor kan kita yang praktek kemarin kan harus kotor lah kayak gitu, gimana menurutmu? Kalau itu sih menurutku apanya ke pribadi masing-masing ya Mas. Banyak kok cowok-cowok juga yang nggak suka kotor-kotor. Banyak, dan cewek itu banyak juga yang suka kotor-kotor. Jadi itu balik juga ke diri sendiri. Itu kayaknya nggak ada hubungannya ke feminisme kayak gitu. Oke. Karena kita dikejar waktu, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya guys. Disorientasi seksual. Yes. Pertanyaan pertama nih untuk pendapat kalian, apa itu disorientasi seksual dan bagaimana hal tersebut terbentuk dalam diri seseorang pemicu yang menyebabkan orientasi seksual seorang tersebut bermasalah? Mana nih? Oke. Mungkin kalau dari aku ya, disorientasi seksual tuh kayak dia tuh apa ya, bingung ataupun tidak sesuai gitu. Dia tuh sebenarnya gender dia tuh apa ya nggak sih, kayak dia tuh apa ya, nggak tahu lah, atau dia tuh nggak tahu dia tuh mempunyai orientasi seksual tuh apa gitu. Gimana Aulia? Jadi menurut Mas kayak disorientasi seksual itu bahwa dia nggak tahu jati dirinya ya? Ya, seperti itu. Ya, setuju bahwa disorientasi sendiri itu kayak misalkan kamu cowok, tapi kamu merasa kayak kalau kamu tuh kayak nggak bisa berperilaku seperti cowok. Kamu sukanya Barbie, kamu sukanya hal-hal yang kecil-kecilan, dan kebalikannya cewek, tapi dia nggak bisa kayak girly, dia lebih suka kayak
kayak tomboy gitu ya. tomboy, iya. Cuman ini kalau disorientasi seksual itu lebih mendalam lagi, bahwa dia juga merasa apa ya, gimana ya bilangnya, mungkin itu udah ada, nggak tahu deh, udah gitu deh. Oke, lanjut Mas Farhan. Oh, lanjut. Oh, iya. Apa sih orang pertama kali mengetahui bahwa dia homoseksual, dan apa yang membedakan orang yang disorientasi seksual dengan yang tidak? Mungkin bisa dimulai dari aku ya. Jadi Ya, itu dia bisa mengetahui mungkin nih ya, karena aku sendiri nggak tahu, dari kehidupan dia. Jadi misalkan seorang cowok, dia nggak suka berpakaian cowok, dia malah kayak lebih suka melakukan hal-hal yang dilakukan oleh cewek-cewek. Dan tapi ada di titik dia kayak, kenapa aku lebih suka kesini ya, tapi aku kan cowok. Nah, di situ dia mulai nyadar bahwa ini nggak normal. Jadi ya gitu, dia tahu bahwa dia nggak normal. Nah, terus karena merasa berbeda, jadi ya terjerumus kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan lagi? dan apa yang membedakan yang disorientasi seksual dengan yang tidak? Nah, itu jelas banget ya, apalagi ini kelihatannya di cowok, cara jalannya, cara dia berbicara, cara dia bertingkah laku, itu kelihatan banget. Dan kita bisa lihat di mana aja, orang yang kayak cuman jalan doang, kita bisa langsung bilang, ih boti, kayak gitu. Cewek nggak kelihatan. Apa? Kalau perempuan, ya kalau perempuan sebenarnya lumayan kelihatan juga, cuman ada beberapa orang yang masih bisa kayak, memang dia itu kayak tomboy, tapi dia memiliki sikap-sikap yang masih kegirlian kayak gitu. Jadi kayak kalau perempuan itu agak susah kita lihat ya, karena biasanya juga cowok tuh egonya lebih tinggi ya. Jadi mereka, ini menurut aku ya, jadi mereka kayak, kalau misalkan kamu menyukai sesuatu yang agak kecewek-cewekan, tapi kayak kamu tuh kayak, ini gak normal, pasti aku gak mau menunjukkannya ke orang lain gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau dia kayak, ya udah, aku suka ini, berarti aku boti, gimana, aku ini gitu, ngerti gak? Apa cil? Gimana Mas Farhan? Tanggapannya? Biasanya kalau laki-laki itu malah kayak nggak kerasa kalau diri mereka itu aslinya body. Mereka itu menganggapnya ya udah normal aja gitu. Menurut Mas Farhan gimana nih? Kalau laki-laki menganggap dirinya normal padahal body. Yes. Oke. Kita sebagai laki-laki juga harus mengingatkan. Kalau nggak bisa dengan cara baik-baik, dengan cara kotor juga nggak apa-apa itu, mengingatkan orang lain body itu. Terus biasanya yang boti itu pasti datangnya ke penyuka sesama jenis, dan yang itu juga ya. Jadi ini hubungannya di situ juga. Kalau itu malah mainnya sama cewek, nggak sama cowok. Kenapa? Ada juga orang yang body itu mainnya temennya itu kayak cewek semua lah. Iya. Oh iya, benar. Iya. Gimana? Apakah ada tanggapan lain? Udah, kita lanjutin dulu. Pertanyaan nomor 9. Mengapa kritik homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan dalam ajaran Islam? Mungkin dari aku kan sudah disebutkan juga dalam Al-Quran dan dari beberapa hadis juga, bahwa manusia yang dilahirkan itu sudah berpasang-pasangan gitu. Nah, tapi makanya hal itu Islam
em, melarang kita untuk LGBT kayak gitu, dari suka sesama jenis gitu, karena kan ya ada join satu orang nambah, karena kan mungkin dari Islam juga sudah menyebutkan kita dilahirkan dengan berpasang-pasangan, sudah ada pasangannya cowok cewek gitu. Masa sudah ditakdirkan pasangan cowok cewek, masa jadi cewek sama cewek atau cowok sama cowok? Mungkin kayak gitu, dari pandangan aku kayak gitu. Bentar, kita jeda dulu, ada member baru yang datang ini. Halo Kesha. Halo, mana nih? Halo Kesha, boleh dibuka kameranya? Biar kita lanjutin, ada kamunya. Gak apa-apa, di ujung aja. Gabung aja bro, santai. Oh gak iso, kok iso? Dulu. Ini di record, Rek. Gak apa-apa. Jadi ada kesalahan teknis. Lanjut saja. Oke. Apakah ada tanggapan lain? Lanjut saja ya, ini hampir habis Lanjut waktunya. aja. Oke. Kemudian apa batasan seseorang dianggap pro LGBT dan kontra LGBT? Mungkin aku bisa. Ini suaranya kedengaran nggak? Soalnya hujan. Jadi pro LGBT dan kontra LGBT. Kalau pro LGBT itu berarti kayak dia mendukung LGBT, dan kontra itu berarti dia menolak. Nah, batasan orang bisa mendukung itu dalam wajar kemanusiaan, bahwa kau nggak bisa kayak melakukan sesuatu yang kau inginkan sesuka hatimu kepada orang yang kayak nggak ada hubungannya samamu, kayak gitu. Misalkan kamu punya temen yang LGBT, tapi kayak kau udah bilangin ke dia jangan lakuin ini, kayak gitu, tapi kayak dia nggak mau, tetap kayak aku sukanya sama sesama jenis, kayak gitu. Kamu nggak bisa melakukan hal yang lebih, kayak gitu loh, kayak udah dibilangin tapi orangnya tetap batu. Jadi kayak dalam hal bilangin doang sih, kayak maaf ya guys, kayaknya aku bicaranya puter-puter. Mas Farel, apakah mau berpendapat? Kalau soal pro dan kontra sih bingung ya, karena LGBT sendiri pun itu sudah dilarang, jadi bingung. Kayaknya beneran kita nggak bisa mendukung ya dalam agama, dalam kemanusiaan sih gitu, kalau mendukung. Gitu. Ya, benar sekali. Sebelumnya kita jeda sebentar. Ini ada teman kita yang lagi sakit, namanya Nanda Kesha, dan dia tidak bisa mengikuti podcast ini dikarenakan sakit. Oke, lanjut Mas Arhan. Oke, Mas Depa. Masya Allah. Cek ya. Bagaimana seharusnya masyarakat muslim merespon individu dengan disorientasi seksual? Nah, ini bisa dijawab satu-satu nih. Dari Mas Farhan dulu deh. Oh, dari aku dulu. Sebagai masyarakat muslim itu sudah jelas kita harus mengingatkan orang yang disorientasi seksual. Ya, kita harus paling mengingatkan kalau disorientasi seksual itu dilarang dalam Islam kan. Ya seperti saya bilang tadi, kalau nggak bisa dibilangin secara baik-baik, kita bilangin secara nggak baik-baik. Ya, Pokoknya kita itu harus memberantas disorientasi orang-orang melenceng, itu harus diberantas. ya, pendapat saya untuk kayak gitu itu pertama kayak kita kasih pengertian lah, kayak pemahaman
tentang masalah tentang LGBT ini kayak kurang pas lah buat kehidupan sehari-hari. Kayak kita juga risih juga kalau ada orang-orang yang kayak gitu, apalagi misal kamu disukai sesama jenis kan ya risih ya. Nah gitu sih. Gimana menurut pendapat kalian? Aulia, gimana pendapat? Menurut saya bahwa bagaimana seharusnya masyarakat muslim merespon individu. Oh ya, kalau sebagai muslim kita benar-benar harus menolak ya guys. Kita nggak boleh. Bentar, maaf aku ada kelas bentar ya. Oke, mungkin dari aku dulu. Kayak dari menurut saya sih masyarakat muslim benar-benar harus menolak sih, karena ya yang seperti kita ketahui dan saya bilang tadi, bahwasannya kita tidak bisa menerima hal itu. Dan kita mungkin kan di zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang tuh ya di kehidupan kampus saja pasti dari Mas Farhan dan teman-teman ya kan, Mas Deva juga mungkin pernah ngelihat gitu yang cowok main sama cewek terus gemulai kayak gitu. Nah itu saya rasa teman-teman ceweknya pun mungkin kita kan seringnya kayak ngomong atau misalnya ngajakin dia main gitu. Nah tapi dia lebih milih main sama yang cewek gitu. Nah itu kita memang harus menyadarkan itu, harus mengajak dia lah kalau itu tuh menyimpang dari norma sosial dan norma agama kayak gitu kan. Dan itu harus benar-benar di stop, normalisasikan bahwasannya hal itu tuh wajar gitu. Kita harus di stop gitu, normalisasikan di sekarang, di era sekarang tuh harus di stop lah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, kamu pernah berasumsi nggak sih bahwa LGBT itu dapat menular? Nah, contohnya secara sosial itu misalnya ada teman LGBT terus dia tertular jadi ikut LGBT. Nah, gimana pendapat kalian? Kalau LGBT dapat menular sih kayaknya bisa, kayaknya bisa deh. Tapi mungkin kalau aku mungkin kalau yang LGBT itu, kalau aku ngelihatnya yang cewek, karena kan LGBT misalkan kayak dia tuh dekat banget lah sama teman-temannya. Nah saking dekatnya menyebabkan akhirnya tuh mereka berdua ya itu melakukan hal LGBT. Menurut aku sih kayak gitu ya, kalau soal LGBT itu bisa tertular apa enggak kayak gitu. Mungkin menurut Mas Deva sendiri kayak gimana, bisa tertular apa enggak? Kalau menurutku sih bisa sih, tapi terbalik lagi ke lingkungan pertemanannya. Terkadang ada juga kayak misalnya yang laki-laki body itu bergabung sama lingkungan mainnya itu cewek semua lah. Nah itu mereka malah biasanya itu nggak pernah ditegur atau gimana, malah ya udah semakin terjerumus gitu. Terus ya pokoknya bisa tertular sih menurut saya. Menurut dalam lingkungan pertemanan. Menurut saya sendiri kalau itu ya bisa menular, soalnya saya juga punya teman yang dia itu kayak benar-benar tidak menyimpang, tapi karena ada kayak orang yang suka sama dia dan terus deketin dia, mungkin dia baper sendiri, biarpun itu sesama jenis, karena mungkin dia sudah pernah disakitin oleh lawan jenis yang lain dan ini maksudnya dengan cowok, jadi
karena cewek itu memperlakukan dia dengan baik, selayaknya cowok seharusnya memperlakukan cewek, jadi kayak dia baper sendiri gitu loh. Jadi kayak dapat menular kalau misalkan itu diri sendiri mau. Oke. Udah, terima kasih. Oke, lanjut Mas Farhan. Oke, memasuki pertanyaan yang terakhir, apa yang kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian ada yang LGBT? Mungkin harus disadarkan sih, karena harus disadarkan dan apa ya, mungkin mengajak dia ke lingkungan pertemanan yang jauh dari hal itu gitu. Mungkin dia LGBT karena sesuai kata Aulia tadi, mungkin ada masalah dengan apa mungkin kita sebagai temannya juga harus mendengarkan ceritanya dia. Mungkin itu hal yang mengakibatkan dia itu melakukan LGBT. Mungkin menurutku seperti itu. Baik, ada tambahan lagi? Mungkin menurut Mas Deva seperti apa? Kalau menurut saya seperti pendapat Mas Farel, itu sudah cukup menjawab buat pertanyaan ini. Untuk Mas Farhan, apakah ada yang mau tambahkan? Sudah cukup. Sudah cukup juga. Terus ini itu saja sih pertanyaan dari dari kelompok kita yang untuk kita bahas kali ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi banyak kurangnya juga ya. Pokoknya mohon maaf aja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.